Kisah Raja Trisong Detsen, penyebar cahaya Buddha di Tibet. Prolog. Dalam bayang pegunungan langit, dataran tinggi Tibet tak hanya diliputi salju, namun juga kisah-kisah lama yang terpatri dalam mantra dan doa. Di balik dinding Himalaya yang seakan menjulang ke langit, lahirlah seorang putra raja yang kelak akan menjadi jembatan antara kebijaksanaan India dan hati rakyatnya. Ia adalah Trisong Detsen, raja dari dinasti Yarlung, pewaris mahkota yang bukan hanya membawa kejayaan duniawi, melainkan juga cahaya Dharma ke negerinya yang sunyi dan tertutup. Ia dilahirkan dalam langit bersih, ketika burung-burung langka terbang melingkar di atas istana dan embun suci turun tanpa suara. Para peramal menyebut hari itu sebagai hari di mana langit mengisyaratkan kebijaksanaan turun ke bumi. Dalam bisikan di koridor istana, terdengar harapan besar bahwa anak ini akan mengubah nasib seluruh tanah salju. Babimalai, anak dari langit dan gunung. Trisong Detsen dilahirkan pada tahun 755 di istana kerajaan Yarlung, tidak jauh dari lembah suci Lhasa. Ayahandanya, Raja Meagtsom, adalah penguasa yang kuat namun masih memuja dewa-dewi setempat dan makhluk gunung yang misterius. Tibet saat itu adalah negeri roh mantra dan kuasa alam. Sejak kecil Trisong sering menyelinap keluar istana, duduk di puncak bukit dan merenungi awan yang melintas di langit. Ia bertanya-tanya tentang makna hidup dan kematian, tentang apa yang membuat manusia menderita, dan mengapa kekuasaan tidak pernah membawa kedamaian abadi. Ia berbeda dari anak-anak bangsawan lainnya, yang senang berburu atau belajar strategi perang. Seorang peramal tua yang sangat dihormati pernah berkata kepada Permaisuri, "Ibunda Trisong, anak ini tidak akan menjadi raja yang biasa. Ia akan menaklukkan kegelapan bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari timur." Bab 2. Mahkota di usia muda. Saat Trisong Detsen berusia 20 tahun, ayahandanya wafat secara mendadak. Mahkota kerajaan pun diletakkan di atas kepalanya yang masih muda. Banyak bangsawan meragukan kemampuannya, tapi raja muda itu tak gentar. Ia mempelajari tata negara, strategi militer, hukum rakyat, serta sejarah nenek moyangnya. Namun hatinya tetap tertambat pada pertanyaan yang membakar. Jiwanya sejak kecil, apa makna sejati hidup dan kekuasaan? Ia merasa bahwa kekuasaan yang sejati adalah kuasa untuk mencerahkan, bukan menaklukkan. Di masa ini, ia mendengar kabar tentang ajaran Buddha dari India dan Nepal, tentang pencerahan, belas kasih, dan jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan. Tapi di Tibet saat itu, pengaruh kepercayaan Bon yang kuat membuat ajaran Buddha dipandang asing dan bahkan berbahaya. Babri memanggil sang guru. Dengan keberanian seorang pemimpin sejati, Trisong Detsen mengutus duta ke India dan mengundang dua tokoh besar, Shantarakshita, seorang biksu agung dari Nalanda, dan kemudian Padmasambhava, seorang mahaguru tantra dari Odiana yang terkenal sebagai